Oke teman-teman. Eh, sampai sejauh mana teman-teman? Jadi kemarin itu sebetulnya untuk ini kan looping sama condition ya. Looping do while do for sama apa kemarin ya? Pengkondisian ya. If else itu ya. Oke. Bisa Ya, Pak. bisa ini bisa kemarin kan ya ada standar minimal kemudian teman-teman boleh nambahin-nambahin seperti itu. Bisa coba ditunjukkan teman-teman. Siapa? Mbak Ardita dulu atau Mas Ari? Tak kasih share ya. Siapa? Silakan. Saya ingin tahu. Karena itu bisa dibuat simpel gitu ya. Bisa ditambahin lagi tingkat kerumitannya gitu ya. Game yang sederhana itu. Siapa yang siap menunjukkan ini? Mbak Ardita dulu atau Mas Ari? Mas Ari atau Mbak Ardita? Ya, Pak, mungkin saya dulu Pak ya. Boleh. Udah punya share ya? Share screen ya? Oke. Ya, sudah terlihat Pak ya. Wah. Ya, jadi ini untuk yang saya buat Pak. Ya. Di running aja dulu, baru nanti saya pengen sedikit explore code-nya gitu ya. Ya, ini udah saya running. Nah, jadi kuis tebak angka di sini ada keterangan ya tebak angka 1 sampai dengan 50. Nah, ini ada keterangan mas apa tersisa 5 kali kesempatan. Nah, kalau kita misalnya 40 ya. Nah, ini eh, tebakan kamu kurang kecil. Hmm. Nah, ini tersisa 4 kali kesempatan. Nah, misalnya saya ini 29. Nah, ini masih kurang kecil, 3 kali kesempatan, misal 19, kurang besar, 23, 24 misalnya, 22. Nah, ini tersisa 1 kali lagi, Pak, 22. Nah, ini karena tebakannya kan masih belum benar, Pak ya, sampai terakhir kali kesempatan. Nah, ini ada keterangan game over, Pak. Nah, ini Hmm. juga ada keterangan angka yang benar adalah 23. Nah, ini sih saya ini lagi, Pak, saya looping lagi, apakah Anda ingin main kuis lagi? Nah, kalau iya, nah ini balik lagi Pak gitu sih Pak. Ya, Oke. Ehm, coba-coba di select code-nya. ya, Pak. Ini lihat nggak? Ya kelihatan. Enggak. Oh iya, kalau diperbesar harus pakai ini ya, option editornya ya. Oh, Di, nggak apa-apa gini aja kelihatan nggak? Coba sambil di ini dijelasin sedikit. ya Pak. Jadi di dalam main ini saya buat beberapa static ini ya static method ya. Pertama itu untuk apa namanya? Nah ini biar ini aja Pak, biar cantik aja nih saya bikin banner. Nah ini kuis tebak gambar. Terus habis itu saya buat ini random random between ya. Jadi bisa di set minimum value-nya dan maksimum value-nya. Nah di sini karena ini ini ya apa rumusan biasa ya. Jadi ini kan ada mat random ya. Mat random itu kan dia apa random dari 0 sampai 1 ya. Nah, ini kalau kita bisa apa untuk dari min sampai max artinya kita kalikan lagi dengan max value dikurangin min value. Nah, terus nah ini kita convert ya atau kita casting menjadi integer ya. Karena kan ini semua bentuknya float ya pada desimal ya. Nah, di sini tambahin min value ya biar dia bergeser ya. Kan karena kan kalau mat random itu kan dari 0 sampai 1 ya. Nah, ini biar geser sampai min value ini kita tambahkan min value. Terus selanjutnya itu ada method play. Nah, itu play saya buat inputnya itu awalnya 0, terus angka yang mau ditebak itu ya ini kita panggil static methodnya itu random between dari nilai min sampai nilai max. Dan di sini saya bikin juga static final apa konstanta nilai minnya itu dari satu sampai nilai minnya itu 1, nilai maxnya itu 50. Nah ini saya juga bikin static
konstantanya itu total kesempatannya itu 5. Nah, dari play ini, nah ini saya looping, Pak. Sampai saya looping karena kita kan ada kesempatannya sampai 5 kali, Pak ya. Jadi saya looping dari kesempatannya itu 5, saya eh, decreasing, Pak. Jadi ini saya kosongkan, Pak ya, karena kan ini udah di set di luar, Pak ya. Biar dia bisa ngambil total kesempatan di sini. Nah, itu kesempatannya itu selama dia masih ada atau lebih besar daripada 0, nah kita jalankan perintah ini. Jadi pertama kita kasih keterangan tebak angka dari nilai min sampai nilai max. Di sini berarti dari 1 sampai 50. Nah, ini tersisa kesempatannya di awal itu 5 kali kesempatan. Nah, habis itu kita scan inputan di konsol. Nah, itu setelah itu kita try. Karena kita mau tebak angka ya, jadi eh, masukannya itu kita convert ke dalam bentuk integer, dalam bentuk input. Nah, kalau inputnya itu lebih besar daripada angka di sini kan ini Pak ya, random yang ini. Nah, itu ada keterangan tebakan kamu kurang kecil. Nah, kalau inputnya itu lebih kecil dari angka, nah ini ada keterangan tebakan kamu kurang besar. Nah, selebihnya itu skor ya. Jadi kan dia kalau ini kan salah nih Pak. Else Hmm. ini kan keterangan kalau dia salah. Nah, else terakhir itu keterangan ketika dia benar. Nah, kalau dia benar nanti dia akan mendapatkan apa input output itu berupa selamat tebakan kamu benar. Nah, ini eh, kalau benar nanti akan dihitung skornya Pak. Nah, skor itu merupakan dari kesempatan dibagi total kesempatan dikali 100. Nah, ini kita casting ke dalam bentuk double Pak. Karena kan kesempatan sama total kesempatan tadi bentuknya integer ya. Jadi kita harus casting ke dalam bentuk double. Nah, nanti ada keterangan kamu benar dengan skor. Nah, ini biar nggak ini kita casting lagi dalam bentuk integer, Pak. Walaupun tadi kan ini desimal ya. Ini saya casting lagi ke bentuk integer. Nah, habis itu karena ini benar, saya break looping ini, Pak. Looping yang sebanyak mana? eh 5 kali kesempatan ya. Hmm. Nah, eh, terus selanjutnya, nah ini kalau dia ini udah selesai. Nah, ini jika kesempatannya udah nggak ada atau kesempatannya itu apa input yang disampaikan itu tidak sama dengan angka. Nah, ini ada keterangan game over dan juga ada keterangan angka yang benar adalah angka yang sesuai dengan random between. Nah, ini static method untuk play. Nah, ini saya masukkan ke dalam main function ya, main method. Nah, pertama di main method ini saya print dulu bannernya. Nah, itu habis itu kayak saya bikin apa variabel dalam bentuk string. Nah, ini saya do while nih, Pak. Jadi do while-nya itu pertama itu saya jalankan method play. Nah, habis itu saya eh, kalau dia masih bermain gitu, Pak. Nah, ada kalau udah selesai game over ataupun menang nanti akan ada keterangan apakah Anda ingin bermain quiz lagi. Nah, ini Y atau N. Nah, habis itu kita capture inputannya. Ini saya tambahkan masukkan 2. Nah, kalau dia Y, nah nanti akan masuk ke dalam 2 yang atas ini lagi, Pak. Tapi kalau enggak, nah ini programnya selesai dan ada output berupa selamat tinggal. Seperti itu, Hmm. Pak. Ya, 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 ya. Ini dibuat ini ya. Kadang-kadang teman-teman itu ini kompleks ya. Sebetulnya simpel, tapi dibuat kadang-kadang cara berpikirnya itu sebenarnya bisa disimplify, tapi teman-teman ya saya banyak dengan programmer ya. Kadang-kadang mikirnya itu terlalu kompleks ya, terlalu apa Mas ya? Iya, Terlalu high gitu. Padahal sesuatu kadang-kadang benar-benar sederhana gitu, tapi mungkin sudah terlanjur berpikirnya itu terlalu tinggi terus sehingga permasalahan sederhana itu solusinya menjadi solusi yang high solution gitu.
pada simpel gitu ya. Enggak apa-apa, nanti ada beberapa yang saya komentari ya terkait dengan ini yang itu komentar pertama ya. Sebenarnya Ya sebetulnya Pak. hanya if else biasa gitu ya. Tapi ini sudah masuk metode ya, padahal saya baru mau jelasin metode gitu, tapi enggak apa-apa. Cuman eh, misalkan contoh ya, contoh kenapa komentar saya kayak tadi. Untuk mengenerate random ya, random itu ini kan kelihatan ruwet sekali kan ya. Ada mat random kali max value, min value, ya, ditambah min value, ya. Soalnya kan bisa lebih simpel ya membuat random itu, membuat bilang random itu, membuat membuat apa ya? Bilang random, bisa langsung mat random gitu ya. Mat random kemudian di casting ke integer, oke, Oh, karena ada ya? mat random sendiri kan 0 sampai 1 kan ya nilainya. Iya Pak. Ah, sehingga kalau 0 sampai 1 itu begitu di casting ke apa itu Mas? Di casting ke Integer Pak. integer, dia langsung jadi integer kan. Ditambah 1 dikalikan dengan berapa kalinya gitu selesai kan. Oh, oke, iya, iya, iya. Langsung Iya. ya. Tapi kan, Pak, maaf Pak. Jadi kalau mat random kan untuk dia ke ujung-ujungnya kan jarang tuh Pak. Maksudnya? Misalkan kalau mat random nih, biasanya kan dia kan antara 0 sampai 1 tuh Pak. Iya betul. Nah, biasanya itu kan di tengah-tengah tuh Pak. Kalau dia 0,5 kan di castingnya selalu ke 0 Pak. Distribusinya di sini adalah bukan distribusi normal ya, tapi uniform. Iya, uniform. Ya, uniform itu ke peluang kemungkinan keluar 0 sampai 1 kan sama. Beda dengan normal. Kalau normal kan lonceng. Kalau lonceng banyak yang di tengah, di sekitar tengah. Iya, tapi ketika di casting bukannya kalau di bawah 0, di bawah 1 langsung di semua di casting ke 0 Pak ya? Kalau nggak salah Pak ya? Kenapa? Kalau casting, kalau 0,9 di castingnya bukannya ke satu, Makanya ke iya, 0. kalikan dulu, Mas. Oh, dikalikan ya? Oh, iya, Ya, iya, iya, iya. kan bisa disimplify seperti itu. Iya, Dikalikan itu iya. di casting gitu. Oh, iya, siapa? Iya, Pak. Bisa juga. Itu antara lain contohnya seperti itu. Yang Iya, iya. kadang terlalu high berpikirnya sehingga permasalahan sederhana itu dibawa selalu ke high. Yang kedua, untuk for, nah, ini kan ya. For ini saat saya cerita for, teman-teman tuh kadangnya sukanya itu memperkosa gitu ya. Karena kodrat dari for itu adalah kita udah sadar ini akan kita ulang berapa kali gitu kan ya. Kalau kita nggak sadar ini akan kita ulang berapa kali, ya sebaiknya secara alamiah ya itu jangan pakai for. Ini kan for tapi diperkosa untuk break kan ya. Iya, iya, Pak. Ini saya cerita ke biasanya saya ngajarin teman-teman ya mahasiswa itu, "Wah, ini namanya pemerkosaan gitu ya. Kalau kamu pengen break yang nggak tahu kamu breaknya ya jangan pakai for supaya coding itu alamiah gitu ya, di coding alamiah. Dan memang sukanya ini praktisi lah. Saya kan juga banyak ini ya programmer praktisi nggak terlalu apa ya mikirnya simpel kan, oke, tapi karena ini kuliah gitu ya, ini terlepas nanti Mas Ari bawa ke implementasi real atau enggak, tapi karena kuliah itu kan kalau kuliah itu kan yang baik dan benar gitu kan ya. Iya, Pak. Jadi ketika nanti di lapangan kan kadang-kadang end user itu kan enggak mau enggak tahu juga kan ya di dalamnya, yang penting running well gitu kan ya. Ya, tapi nanti sebaiknya itu di di apa ya? Supaya alamiah gitu ya, break itu jangan dipakai gitu ya. Begitu. Oke, Pak. Iya, Pak. Terus ya itu mungkin ya komentar saya. Kalau yang lain-lain ini kan memang sudah ya Mas Ari udah sering berkecimpung di pengkodingan gitu ya. Jadi eh, sudah apa ya, sudah mengcreate beberapa metode kemudian seperti ini. Tapi sebetulnya eh, ini bisa bisa sangat disimplify gitu Mas ya. Bisa sangat sederhanakan. Oke, gitu. Iya, Pak. Eh, Makasih, Pak. oke. Makasih Mas Ari. Mbak Dita, coba Mbak Dita.
Ya, baik. Saya izin share screen. Ya, silakan. Ini tadi udah saya record ya? Udah ya? Apakah sudah terlihat, Mas? Ya, kelihatan. Hmm. Mungkin saya coba run dulu. Jadi yang pertama ini user diminta untuk menambahkan nama. Kemudian jadi sebenarnya saya hampir sama dengan Mas Arya, cuma ada beberapa tambahan. Seperti ini saya tambahkan narasi, mungkin akan lebih menarik. Jadi di sini kita berperan sebagai detektif yang harus menemukan kode rahasia. Jadi di sini saya punya 3 level. Untuk level yang pertama, kode rahasia antara 1 hingga 25 dan punya 5 kesempatan di setiap levelnya. Misalnya 1 sampai 25 ini saya masukkan 10. Nah, di sini ada nanti seperti kodenya terlalu kecil, masukkan angka besar. Kemudian di sini ada petunjuk tambahan. Jika saya masukkan angka 10, karena kodenya terlalu kecil, maka saya diminta untuk memasukkan kode rahasia berada di antara 10 dan 25. Saya masukkan 19. Ternyata kebetulannya tepat. Jadi di sini saya juga menampilkan skor sampai 40 poin. Kemudian untuk level 2-nya ini ada 1 sampai 50. Kalau saya tetap 25, karena pada terlalu kecil, maka saya diminta untuk masukkan angka yang lebih besar, 25, antara 25 dan 20, misalnya 40. Ternyata kode yang saya masukkan terlalu besar, saya diminta untuk masukkan antara 25 dan 40, misal 30, antara 25 dan 30, saya masukkan lagi 27, ya, masukkan lagi 29. Ya, ternyata karena tebakan saya salah, makanya sekian angka. Untuk level ketiga ini sebenarnya ada lagi 1 sampai 100 ya pertamanya. Hmm. Lebih seperti itu. Oke, oke, oke. Bisa Hmm, dijelaskan sebentar terkait dengan code-nya, Mbak? ya. Untuk ekornya ini pertama saya import package yang dibutuhkan. Kemudian ini saya membuat kelasnya. Nah ini untuk merandom angka kode angka yang menjadi tebakannya. Jadi ini penggunaan while. Ini untuk narasi yang pertama tadi. Nah, ini ada 3 level. Level 1 hingga 3. Seperti yang saya bilang tadi, level 1 dari 1 sampai 25, level 2-nya 1 sampai 50, dan level 3-nya 1 sampai 100. Kemudian ini ada 5 kali kesempatan. Hmm. Nah, ini untuk penggunaan menggunakan for ini dan juga ada if else. Nah, ini jika tebakannya tadi yang direlevasi kurang dari kode rahasia yang saya masukkan, maka diminta untuk memasukkan kode yang lebih besar. Jika tebakan saya lebih dari kode rahasia, maka diminta untuk memasukkan kode yang terakhir. Maksudnya, jika tebakan saya benar, maka saya bisa lanjut ke level selanjutnya. Apabila misal tadi saya memasukkan tebakannya bukan angka integer ya, nah ini akan ada peringatan input tidak valid syarat masukkan angka input. Nah ini untuk total skornya. Hmm. Dan ini juga pemain juga mendapatkan kesempatan lagi bila dia sudah menyelesaikan 3 level, dia bisa bermain kembali mengulang di level yang pertama jika dia memasukkan input dia. Kurang lebih seperti itu. Pengurangan skor di mana, Mbak? Itu nebak sekali bener sama 3 kali bener beda ya skornya? Beda. Contohnya saya.
skor maksimalnya. Skor maksimum berapa? Skor maksimum. 100 untuk itu per level. Jadi per level itu ada skornya. Misalkan level 1, skor maksimumnya berapa? Sama 100 juga. Level 2 100, level Oh. 3 100. Berarti kalau sekali nebak level 1 itu bener dapat skor 100. Iya, Kalau dua kali nebak, eh, tebakan pertama salah, tebakan kedua bener gitu. 80 harusnya. Karena kan 5 kesempatan, jadi dikurangi 20. Jadi kalau misalnya yang esokan kedua sudah benar, itu skornya 80. Ya, pengurangan itu di mana? Pengurangan skor itu Mbak Arsita masukkan di mana? Hmm. Berapa kesempatan? Hmm. Kesempatan yang tebakan persatu kali 10. Gimana itu maknanya, Pak? Oh, Maknanya. kali 10. Kali 9. Oh iya, berarti ada misalnya kayak input. Hmm. Oh iya, ini tebakan kedua harusnya 80. Saya salah di skor. Skornya yang kurang tepat ini, Mbak. Maunya tuh tadi niatnya untuk skor maksimalnya 100 kalau dia 5 kali. Kalau dia 5 kesempatan salah semua harusnya ini. Ya, itu nilai maksimumnya kan berarti kan cuman berapa itu? 0 tambah 1, 40 berarti. 10 kali 50. Kesempatannya Ya kan 5 harusnya kali kan ya? harusnya kan 20. Ini Kesempatannya saya 5 kali masukkan ya? ke 20. Kesempatannya Iya, berapa kali? 5 kali. Berarti Nah, ini sebenarnya skor maksimalnya 50. nah Tapi ya. saya maunya kan 100 gitu. Kalau tulis di sini Kalau kan memang, iya. 20. Oke. Ah, 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 ah. Ya, jadi memang banyak ya algoritmanya. Iya. Iya, sekali lagi berpikirnya itu memang eh, high gitu ya. Padahal bisa sangat sederhana gitu. Oke, ada beberapa komentar saya di sini ya, teman-teman juga termasuk Mas Ari tadi. Yang jelas di sini kalau ada metodenya juga ini, satu metode langsung di main. Nanti coba scroll ke atas, Mbak, pelan-pelan. Terus. Oke, langsung di main. Cuman ini belum ada metode, oke, karena memang belum ya. Kemudian ada di sini teman-teman sudah belajar error handling ya. Jadi ada exception handling, ada try, ada exception. Itu sebenarnya enggak apa-apa. Ini teman-teman kan mesti nyolot duluan. Saya malah seneng ya. Ya nanti kita tinggal belajar teorinya. Yang pasti sebenarnya exception handling itu ada try kan. Try itu pasti di bawah nanti ada exceptionnya. Kalau pengen dia ada try, ada catch itu ya. Ada catch. Tadinya sebenarnya saya tidak menggunakan try, Pak, tapi muncul error di sini. Terus waktu saya lihat itu ada tambahan try-nya. Ya. Tapi teman-teman mudeng nggak gitu ya? Ada pakai try, kemudian ada catch, terus ada exception. Dan kapan kita harus menggunakan try?
apakah harus di catch, terus kita exception. Nah, itu mungkin nanti ya, nanti kalau tidak salah di belakang ada di, maksudnya di belakang itu di materi kita. Saya juga belum lihat gitu ya. Tapi secara umum sudah oke ya, sudah oke. Yang penting kita secara logik bisa paham gitu ya ini. Oke, makasih Mbak Dita. Ya, ujungnya. Oh, share. Baik, jadi gitu teman-teman ya. Biasanya memang praktisi itu gitu gitu ya. Yang Mbak Dita juga sudah menggunakan exception handling ya. Jadi kan sebetulnya error handling itu ada dua ya. Ada yang user define ya. User define itu misalkan ini eh, kita masukkan angka, kemudian if yang dimasukkan bukan angka, nanti kita munculkan notif. Anda memasukkan yang Anda masukkan harus angka, atau kita input bilangan-bilangan yang positif, tapi ada orang yang memasukkan negatif. Nanti muncul notifnya bilangan yang Anda masukkan harus positif. Itu adalah error handling ya, yang user define gitu ya. Dan itu tentunya yang praktisi Mas Ari sering banget ya buat seperti itu. Tapi ada error handling yang langsung di handle oleh compilernya. Contohnya apa? Contohnya simpel saja. Ketika teman-teman pakai Java kan ya ini, ketika NetBeans juga, ketika ada running kemudian muncul error merah-merah di bawah, itulah error handling kan ya. Karena kalau compiler Java nggak ngelakuin itu, ya komputer kita akan nge-lag gitu ya. Makanya secara internal dia pasti menciptakan error handling sendiri. Yang kedua, error handling yang memang kita susah. Ini nanti salahnya di mana sih orang itu gitu ya. Ada yang sifatnya predictable dan unpredictable. Nah, yang unpredictable itu bisa kita gunakan catch kayak gitu ya. Terus try gitu. Ya itu nanti kita bahas di belakang aja. Gitu ya teman-teman. Ada pertanyaan mungkin? Agak umum aja. Silakan bebas kalau ada pertanyaan. Cukup Mas ya. Mbak Dita, Mas Arik, Ya, belum ada, Pak. belum ada. Baik. Sekarang tuh, kita belajar metode sekarang. Baru kita baru kita belajar metode ya teman. Mana ya metode? Ya, ya. Ini aja saya pakai eh si Liang ya, saya si Liang yang metode bab 5 ya, bab 5. Metode. Jadi kelihatan teman-teman ya.
Ya, Pak, terlihat, Pak. Nah, jadi teman-teman tadi Mas Ari udah menggunakan banyak metode ya. Kita nanti belajar modifiernya belakang aja. Kenapa sih kok statik misalkan gitu ya. Macam-macam metode. Sebetulnya karena itu udah di object oriented banget gitu ya, object oriented banget. Nah, sekarang kita masih mengawali kita belajar metode. Jadi sebenarnya metode itu merupakan sebuah function atau prosedur ya. Jadi untuk mengelompokkan tugas, mengelompokkan blok tugas yang sifatnya itu sama gitu ya. Karena ketika kita ngomong objek oriented itu kan sebetulnya induknya itu adalah kelas kan ya. Induknya ada kelas, kemudian di dalam sebuah kelas itu akan ada banyak metode. Tuh. Nah, kenapa sih kok muncul metode? Nah, pertanyaannya gitu, pertanyaan. Kenapa sih kok muncul metode? Jadi ini ya, misalkan kita ingin menemukan jumlah bilangan antara 1 dan 10. Bukan jumlah antara ya. Saya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah 10 itu berapa sih? Gitu. Kemudian eh, yang lainnya lagi, kalau 20 sampai 30 berapa? Gitu. Kalau 35 sampai 45 berapa? Gitu. Masalahnya ini itu. Sehingga kalau dilihat dari sini saja, apakah kita harus membuat 3 buah coding gitu ya? Coding pertama untuk menemukan jumlah bilangan dari 1 sampai 10. Coding kedua menemukan bilangan 20 sampai 30 jumlahnya berapa. Yang berikutnya, yang ketiga kita membuat codingan lagi 35 sampai 45 gitu ya. Jumlahnya berapa? Artinya 1 sampai 10, 20 sampai 30, 35 sampai 45 itu hard code gitu ya. Jadi di, dimasukkan ke dalam coding. Akhirnya kan nggak efisien gitu intinya ya. Ini nggak efisien. Makanya kita harus membuat sesuatu yang nanti bisa kita reuse gitu ya. Codingan itu bisa kita reuse. Reuse itu bukan dalam artian kita kopas itu ya. Nah, jadi reuse itu kita bisa memanfaatkan running dari coding itu. Itu juga reuse gitu ya. Ini yang saya jelaskan tadi. Kalau kita masukkan di hard code, jadi 1 sampai 10 itu jumlahnya berapa? 20 sampai 30 itu jumlahnya berapa? Plus sama ya. Kemudian 35 sampai 45 itu jumlahnya berapa? Kan menjadi nggak efisien gitu ya. Jadi eh, Nawa itu berpikirnya itu dari sana ya. Apa ide awal? Ini iya kalau tiga, kalau kalau yang banyak 50 sampai 80 berapa? Ya, akhirnya kan kita unpredictable juga. Kita akan membuat potongan-potongan program kayak gini sebanyak mungkin. Jadi sangat tidak efisien. Ya, jadi redundansi kayak gini kan nggak mungkin kan. Solusinya seperti ini. Kita buatkan namanya metode. Sehingga jadi metode itu kayak prosedur atau function ya. Tapi ketika kita ngomong object oriented itu sebenarnya kan semuanya function. Ya teman-teman tahu nggak bedanya function sama prosedur? Masih ingat, masih ingat, masih ingat. Yang anget mungkin Mbak Dita. Apa bedanya Mbak Dita? Function sama prosedur. Yang masih anget. Hanya tahu functionnya saja. Ya. Ini prosedurnya dulu nggak terlalu dibahas. Apa? Hanya tahu functionnya aja. Kalau prosedurnya, Kalau function apa kalau function? Ayo Mas Ari kalau mungkin. function itu Apa Mbak Dita function? Anu aja, maksud saya kalau ini kita tidak perlu oh, langsung googling atau apa function adalah maksudnya spontanitas saja. Kalau kita googling sebentar di AI itu. yang saya tahu function itu seperti dia mengembalikan nilai setelah dia melakukan suatu operasi tertentu. Hmm, ya, Kurang lebihnya. ya. Jadi intinya Kalau di intinya kalau di adalah di Python situ. kan dulu ada kayak
def gitu. Itu kayak functionnya kalau di Python. Kenapa? Suaranya nggak seberapa dengar saya, Mbak. Nah, Bentar. kalau waktu dipakai Python itu kan ada yang kayak def Oh, definitive functionnya gitu. mm. Penggunaannya batas itu sih. Jadi sebetulnya intinya perbedaannya itu hanya satu yang pokok ya. Function itu harus return of value gitu ya. Harus mengembalikan sebuah nilai gitu ya. Mereturn sebuah nilai itu function. Kalau prosedur tidak wajib gitu ya. Tidak wajib. Tidak wajib mengembalikan sebuah nilai gitu. Beda beda utamanya itu sebenarnya secara konsep ya. Nah, dalam object oriented, dalam object oriented itu semuanya adalah function, nggak ada prosedur. Nah, karena semuanya adalah function, semuanya kan harus return value kan, semuanya harus mengembalikan ya nilai. Tapi kan kadang-kadang, loh, kita tuh kadang-kadang hanya membutuhkan hanya untuk diproses gitu ya, tidak mengembalikan nilai. Misalkan tadi ya tampil data gitu ya, tampil data itu mungkin hanya menampilkan tok atau logo gitu ya. Kita buat logo mungkin nggak menampilkan. Nah, salah satu cara adalah menggunakan void gitu ya. Jadi returnnya adalah return void gitu. Makanya teman-teman kan ini ya public static void. Kenapa? Ya karena di main itu sebenarnya kita nggak return value, tapi konsep dari function semuanya ada return value. Sementara di object oriented semuanya adalah function. Makanya harus diakomodasi. Bagaimana membuat function yang memang tidak return value? Ya returnnya apa? Void. Gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi void itu ya salah satu ini untuk mereturn null ya. Jadi tetap kita mereturn tapi returnnya memang nggak ada gitu ya, null ya. NUL ya, itu null. Itu teman-teman. Makanya teman-teman kalau ada void, ini sebenarnya kalau di nggak void kan bisa integer tadi ya, bisa ya macam-macam lah, bisa double, bisa string, bisa array, bisa objek gitu ya. Kalau ada yang di return kan pasti akan menggantikan void di sini. Oke. Nah, kembali lagi ini karena ini adalah sebuah metode, tadi bisa kita buatkan public static in sum in satu in 2. Artinya apa? 10 sampai 20, 30 sampai 40, 35 sampai 45 itu menjadi argumen yang di sini ya, parameter. Parameter input di sini baru kita buatkan satu blok. Satu blok namanya adalah metode. Sehingga nanti manggilnya adalah di sini. Manggilnya adalah di sini seperti ini. Oke, next. Ini yang kita pelajari. Tadi nama itunya ini tadi udah. Sekarang yang kita pelajari ini. Finding method. A method is collection of statement. They are grouped together to perform an operation. Ya, udah. Ya potongan coding gitu ya. Jadi mungkin istilah-istilahnya aja di sini. Ada public static ini. Ini aja udah ada public static. Ini modifier teman-teman. Nanti saya jelaskan di belakang. Tadi kayak Mas Ari tadi kan publiknya nggak ada, gitu ya, langsung statik gitu ya. Nah, berarti modifiernya itu adalah default gitu ya. Lalu apa nanti bedanya dengan public modifier default itu? Itu nanti di belakang barangkali nanti objek orientednya akan dimasukkan ya. Kemudian statik, loh kenapa sih kok harus statik gitu ya? Ya karena pemanggilnya adalah statik tadi dan di dalam satu kelas yang sama. Kalau dalam satu kelas yang sama, yang memanggil statik, metode yang baru harus statik juga. Kalau nggak statik dia nggak bisa gitu ya. Statik. Salah satu penjelasan seperti itu. Nah, nanti.
Jadi kita jelasin statik, public itu saat di materi yang lain yaitu modifier. Saat ini kita hanya bicara metode. Kemudian int, int adalah return value type ya. Jadi tadi namanya function itu harus mengembalikan dia yang akan nangkap ya, yang akan nangkap itu. Kemudian di sini adalah parameter. Namanya parameter, ini parameter. Apakah parameter wajib? Enggak. Jadi sebuah metode ini namanya adalah max gitu ya, ini namanya. Itu boleh berparameter, boleh tidak berparameter. Parameternya boleh satu, boleh bawahnya gitu ya. Nah, ini namanya adalah formal parameter. Jadi seperti ini. Baru di sini adalah body metodenya. Jadi saat ini adalah variabel penampung yang nanti akan dilempar untuk ditangkap di max. Jadi ketika kita panggil max sebetulnya sudah mengandung nilai yang nilainya adalah integer ini. Ini logic programmingnya di sini. Nah, gimana cara memanggilnya? Cara memanggilnya adalah max x y karena ini adalah max dua parameter yang bertipe integer, maka max x y. X dan y ini adalah aktual parameter, dia sebagai pemanggil. Dia sebagai pemanggil. Dan max sendiri sudah berisi something. Kenapa? Karena di dalam max ini adalah sudah membawa nilai integer di sini. Sehingga max x y ini sudah berisi sesuatu yang bisa kita assignment ke variabel yang lain yang bertipe sama dengan max x y. Karena max x y membawa nilai integer, otomatis assignmentnya ke sini tipenya harus integer. Gitu, teman. Jangan lupa untuk setiap metode harus ada return. Gitu, teman. Kecuali void. Nah, void itu compiler Java atau pemrograman apapun ya, tidak hanya Java teman-teman, yang base object oriented ya, ya C++, C Sharp kayak gitu ya, C Sharp gitu ya, void itu pasti ada gitu ya. Itu boleh tidak pakai return. Loh, kalau pakai gimana? Kalau pakai ya return gitu aja, return aja kayak void itu boleh. Jadi mereturn 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 yang direturn kan bukan sesuatu gitu. Nah, gitu teman-teman. Kalau teman-teman pengen nanya langsung interrupt ya. Oke, sekarang di sini, nah, apakah parameternya ini harus sama tipenya? Enggak. Ini boleh integer, satunya boleh double, satunya boleh string, bebas ya. Gitu loh. Dah, ini penjelasannya saja. Oke. Nah, return value sudah tadi. Oke. Nah, kita nggak usah menemukan di sini, teman-teman. Ini prosesnya. Nanti bagaimana sih sebuah metode itu berjalan sebetulnya ketika dia memanggil, dipanggil gitu ya, ketika dia dipanggil. Misalkan gini ya, kita punya metode ini tadi. Oke. Tujuan kita apa ini? Hanya membandingkan buah bilangan ya. Dua bilangan diinputkan, yang terbesar mana sih? Gitu. Jadi F6 num 1 lebih besar num 2 maka resultnya num 1. Else result 1 sama dengan num, maka returnnya bisa. Hanya ini ya, coding ini kan hanya untuk melihat bilangan yang terbesar mana di antara dua bilangan. Gitu. Nah, program pemanggilnya di sini, I diisi 5, J diisi 2, itu. Ketika kita max IJ, maka K akan berisi nilai maksimumnya antara 5 dan 2. Prosesnya gimana? Ketika ada max IJ ini, maka dia langsung begitu max IJ, pemanggil, dia akan mencari ke sini. I-nya diganti dengan 5, J-nya diganti dengan 2. Jadi masuk di sini. Kemudian
Masuklah ke proses ini. Sehingga num 1 lebih besar num 2. Variabel yang di sini adalah sebenarnya variabel dari parameter. Jadi bukan bukan parameter aktualnya kan IJ, tapi di sini adalah num 1 num 2 karena sudah dikasihkan di sini. Num 1 num 2 num 1 diisi 5, num 2 diisi dengan 2. Sehingga di sini diproses, kemudian setelah berhasil, return result. Begitu ini selesai, akan dikembalikan ke sini. Ini nilai ini. Dan setelah ini selesai, dikembalikan ke sini, mark itu kembali ke sini. Membawa hasil. Berarti munculnya 5. Maksimum antara X dan Y adalah ini. Itu teman. Jadi kalau di trace gini, ketika I5 assignment, C2 assignment, mark dia akan lari ke pemanggilnya, lari ke situ. Nah, num 1 num 2 di situ, kemudian result ini logic programmingnya di set berarti berisi 5, dikembalikan ke sini sehingga K-nya berisi 5. Oke, selesai. Return statement is required for value returning method ya. Oke, itu di sini itu boleh, tapi nggak bagus gitu ya. Logically correct, but it has compilation error because the Java compiler think that possible that its method doesn't not return any value. Artinya apa? Teman-teman, itu usahakan membuat return itu satu aja gitu ya. Sehingga di sini bisa ditampung dulu. Ya. Jadi kalau ini kan if n lebih besar 0, return 1. Else if return 0. Else if n lebih kecil 0, return min 1. Oke. Ini if n benar return 1. Ini. Else if ini return 0. Else return min 1. Ini kan dia akan mencari else lagi kan ya. Oh iya, ini sekaligus kita mereview untuk if dan else if ya. Jadi kan if, seharusnya setelahnya ada else kan, otomatis itu. Karena untuk if yang terakhirnya belum ada else-nya, nggak boleh kayak gini. Ini saya kembali ke selection-nya. Karena kadang-kadang teman-teman itu kurang pas aja. Seharusnya apa? Ya if ini, else if ini, terus else. Sehingga tidak, kalau ini teman-teman bisa bedain ya. Kan ini cuma tanda ya, kalau lebih besar 0, 1 sama dengan 0 tulis 0, kalau lebih kecil 0, min 1. LCF. Hanya 3 kemungkinan ini gitu ya. Kemungkinan yang keempat kan sudah nggak ada. Sehingga kalau seperti itu ya sudah. Kemungkinan pertama itu lebih besar 0, kemungkinan kedua itu sama dengan 0. Kalau di luar kemungkinan 1 dan 2, pastilah kemungkinan ketiga. Oh, gitu. Jadi kita nggak boleh pakai LCF lagi gitu. Ini review saya terkait dengan selection ya. Yang kedua, nah return ini biasanya kalau gini itu enggak disarankan ya. Return ini loh ya, nggak bisa. Boleh tapi nggak disarankan. Kayak ini loh ya. Boleh tapi nggak disarankan itu. Ya nggak salah gitu ya. Apa ya? Kayak kamu ini ya, kayak kamu pakai celana warnanya hijau, bajunya warna merah gitu loh ya. Itu kan boleh. Tapi kok kenapa kok hanya
Jarang banget ditemuin ya. Kita pakai celana hijau kemudian bajunya merah. Kenapa? Bener kan? Tapi kenapa kok jarang? Mungkin teman-teman bisa ini art of code ya. Seni dalam coding. Kayak kan teman-teman pernah menuliskan nggak 1/akar 2? Pernah nggak? Pernah. Nah, Kenapa? bener apa salah itu? 1/akar 2. Penulisan 1/akar 2 itu boleh apa enggak? Matematika, kalau Boleh, matematika rek, kita kita jangan boleh, boleh boleh kan? sih Pak. Menurut saya Pak boleh. 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 Tapi umum atau enggak nulis 1/akar 2? Secara matematis yang paling tepat nulisnya gimana? 1/akar 2 itu. Lupa ya. Kita masuk di departemen Dikalikan, biasanya dikalikan sekawan. Dirasionalkan ya. biasanya. Jadi 1/akar 2 itu kan dikalikan akar 2/akar 2. Iya, iya. Jadinya berapa? Setengah akar dua. Di atas Setengah akar satu. 2. Secara matematis nulis kita harus setengah akar. Nah gitu loh ya. Dalam coding itu juga ada kayak gitunya gitu loh teman-teman. Apa itu? Kalau kita sebagai orang matematika, kamu nulis 1/akar 2 itu ya banyak orang ngolok-ngolok ini. Kok gitu sih? Bukannya itu setengah akar 2 gitu. Loh, kan sama saja, emang sama gitu ya. Apa salah? Ya nggak salah, tapi ada yang lebih tepat gitu. Kayak gitu. Ini return juga gitu ya. Ini akan lebih baik misalkan kita buat apa ya, integer p misalkan gitu. If n lebih kecil 0, p sama dengan 1. Else if p sama dengan 0, else p sama dengan -1, nanti return p. Jadi terakhir aja returnnya, return p gitu. Oke, gitu teman-teman. Ini yang saya omongkan reuse method tadi ya, from other class. Nah ini udah ngomong kelas ya, jadi kadang-kadang punyaan liang sendiri, padahal kita belum bicara kelas gitu ya, dari kelas. Ini secara ini teman-teman, ya secara compiler dia seperti apa prosesnya gitu ya, terkait dengan begitu kita ngomong compiler, otomatis bagaimana dia si compiler itu akan mengalokasikan memori untuk perhitungannya gitu. Jadi ya hampir semuanya sebetulnya secara struktur data dia itu disimpan dalam stack gitu ya. Ini prosesnya kayak gini. Silakan nanti dibaca sendiri lebih lanjut ini. Oke. Nah, ini kalau kita mau sedikit grounded ya ke aspek fisik ya, membumi nih. Semakin membumi itu semakin susah gitu ya. Semakin dekat dengan komputer karena ya seperti yang saya omongkan. In E maka stacknya kayak gini, dia nyimpan di memori I5, terus C2, terus space required for untuk main methods. Dia akan manggil ini, nah taruh di atasnya gini, 6162 DC itu. Result kemudian dikembalikan. Oke, misalnya 5 dikembalikan ke bawah ke 95. Udah kosong. Kemudian berikutnya adalah passing parameter. Apa sih yang dimaksud passing parameter? Ya kita melemparkan tadi ya parameter aktual kita ke dalam metode.
Ini kan parameter aktual ya yang kita panggil tadi ya. Welcome to Java 5. Outputnya apa? Berarti welcome ini masuk ke sini. Message ini adalah welcome to Java nanti ya. Kemudian 5 masuk ke end sini. Berarti message isinya adalah welcome to Java. End isinya adalah 5. Berarti nanti dia akan ngapain ini? Ngulang tulisan welcome to Java sebanyak 5 kali kan. Karena dia masuk for. Komputer Science 15 berarti akan ngulang tulisan komputer Science sebanyak 15 kali. Gitu teman-teman. Oke, passing parameter. Nah, mungkin teman-teman pernah ingat ini ya, waktu kuliah ada call by value dan call by reference. Masih ingat? Iya, Pak. Kalau saya taunya ini sih passing by value sama passing by reference. Beda apa sama, Pak? Itu passingnya kan. Oh, Oke. Nah, nanti yang ngetesnya nanti di ini setelah ini nanti kita coba-coba di Java-nya ya, kita ke problem kemudian kita buat ini ya latihan passing by value. Oke. Aduh, kok sudah ada overload ya? Bentar, bentar. Oh, enggak apa-apa. Ini strukturnya agak yang di sini. Teman-teman di sini dikenalkan. Kalau ini enggak usah ya. Artinya ini adalah cara struktur compiler Java menyimpan di memorinya. Memorinya. Jadi, mungkin yang di sini modularizing code. Ya kita sudah tahu artinya begitu kita buat sebuah metode itu biasanya menangani sesuatu yang sama gitu ya. Dan metode itu akan di-reuse. Misalkan tadi apa ya? Punyaan Mas Ari tadi yang ingat misalkan displaynya tadi ya tebak angka tadi ya. Tulisan tebak angka itu kan dibuat sebuah metode sendiri kan ya. Metode yang not return value ya hanya apa tadi ya ditulis apa apa ya tadi. kuis tebak angka, Pak. Ya, tulisan kuis tebak angka tadi kan sudah dikemas dalam sebuah metode kalau nggak salah. Iya, Pak. Apa ya tadi? Play apa ya? Ini ya. Print Dan banner, Pak. apa? Print banner. Print banner. Nah, itu kan setiap ini dipanggil cuman print banner. Setiap lagi apakah main lagi? Yes, print banner itu ya. Print banner. Lah, reuse-nya itu sebetulnya seperti itu ya. Bukan reuse-nya itu kita bisa memanfaatkan itu berkali-kali. Dan yang kedua, modularize ya. Modularize itu artinya ya sudah secara logik otak ya ketika kita ngomong print banner mesti fungsionalitasnya sebuah metode itu hanya untuk banner aja gitu ya, banner aja, nggak mungkin di dalamnya dikasih untuk perhitungan gitu ya, atau nggak mungkin di dalamnya dikasih input dan output gitu ya, kecuali memang nanti bannernya beda-beda, tapi tujuan utama di metode itu adalah hanya untuk membuat banner. Maksudnya seperti itu. Ketika kita nanti pengen perhitungan, ya kita buat metode yang lain. Misalkan contoh sederhana, ketika kita ingin membuat penjumlahan matrik, itu kan sebenarnya prosesnya ada input matrik dulu, kemudian untuk menampilkan matrik gitu ya. Tampil matrik itu kan sudah ada dua kan ya. Saat inputkan tadi setelah diinputkan bisa ditampilkan. Terus setelah dijumlahkan kedua matriknya ditampilkan. Nah, kita bisa mereuse sebuah metode tampil matrik. Jadi tampil matrik itu metode yang sifatnya general yang bisa kita pakai untuk menampilkan matrik apapun. Nah, gitu teman-teman.
Jadi termodul, termanage dengan baik gitu. Oke. Nah, sekarang ada overload. Ini terpaksa ya, terpaksa karena terpaksa muncul di sini ya. Saya nggak ngerti kok muncul di sini ya. Jadi ada istilah dua, ada overload, ada override ya. Jadi overload itu apa sih? Overload itu ketika kita membuat nama ya, nama sama dan parameter berbeda gitu ya. Oke, kita lihat max method, max double num satu, double num dua. Oke, tidak masalah seperti ini. Ambiguous invocation. Ya, jadi coba kita perhatikan yang ini. Public static double mark in num satu, double num dua ini. Kemudian kita buat satu lagi ini. Public static double max double num satu in num dua. Oke. Apa sih yang membedakan kedua metode ini, teman-teman? Coba perhatikan. Saya tak ambil minum dulu, teman-teman memperhatikan ini ya. Mana teman-teman? Udah ketemu bedanya? Beda di itu ya, yang pertama itu integer double, yang kedua itu double integer. Ya, apanya ini yo? Namanya apa ini? Apa tipe tipe variabelnya? Tipe variabel untuk apa ini? Yang di dalam kurungnya apa sih namanya tadi? Input kayak. Hmm, nah, Inputnya. apa? Parameter ya. Apa? Jadi sebetulnya teman-teman kan kayak Mas Ari, bentar maaf maaf, seret sambil ini ya, saya makan roti tadi. Eh, Mas Ari yang praktisi kemudian sekarang sekarang lanjut kuliah itu nanti akan apa ya? Added value-nya adalah Mas Ari itu bisa ngomong secara teoritis, bener dan implementatif itu. Itu salah satunya ketika kita sebagai seorang praktisi, tapi kita juga mendalami teori itu. Sehingga lebih enak gitu ya, lebih enak. Ya, bukan apa-apa kalau saya sedikit cerita, saya kan apa ya, banyak proyek juga ya yang di awal saya jelaskan ya. Keuntungan saya adalah saya tuh tahu banget itu ya. Ketika saya jelasin itu saya akademisi dan kebetulan praktisi. Jadi eh, saya dengan sadar ya, misalkan saya membuat struktur ya, struktur itu memang yang baik dan benar itu kayak gini gitu ya. Tapi ketika ini di kita implementasikan, ini kelemahannya seperti ini gitu. Jadi misalkan nama-nama kayak gini, itu kan enak. Oh, jadi parameternya itu tipe variabelnya berbeda gitu ya. Satunya integer double, satunya double integer gitu.
Nah, apakah ini diizinkan gitu ya? Apakah ini diizinkan? Namanya sama max max. Returnnya, tipe returnnya juga sama double double. Nah, dalam object oriented khususnya Java, hal seperti ini diizinkan. Apakah nggak ambigu? Ambigu invocation ini Java kompilernya akan tahu gitu ya. Nah, ini yang dinamakan overload. Overload. Jadi urutan pemanggilnya itu sudah beda. Itu sudah menunjukkan max yang di sini dengan max yang di sini beda. Asalkan nanti dia sesuai dengan input kita lah ya. Input parameter aktual kita. Jadi parameter aktual kita kalau yang depan integer yang belakang double, maka yang dipanggil adalah maka yang atas. Kalau yang depan nanti double, yang belakang integer, yang dipanggil adalah max bawah. Makanya tipe variabel aktual itu juga sangat memegang peranan. Itu teman-teman ya. Gimana kalau ini sama? Ini double, ini double. Ya itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Kalau namanya sama boleh. Gitu ya. Namanya sama boleh. Nama sama, return beda boleh. Gitu ya. Nama sama, parameter nggak sama boleh. Ini jumlahnya satu, misalkan hanya inum satu, ini jumlahnya dua, inum satu, koma inum dua boleh. Nanti ketika ini bisa kita praktekkan. Dah, itu namanya overload ya tadi. Jadi ada overload, ada override ya. Kalau override itu, oh ya bentar. Overload ini persis ya double mark, tapi yang membedakan adalah susunan dari parameternya. Jadi baik susunan parameternya ini yang berbeda atau banyaknya parameter yang berbeda itu overload. Tapi kalau override ininya persis sama, persis ya, mark inum satu, inum dua, mungkin inum satu, inum dua, tapi tipe returnnya berbeda. Namanya sama tipe returnnya berbeda. Itu namanya adalah override. Itu di belakang aja lah nanti ya kita jelaskan lebih detail antara overload sama override. Oke. Scope of local variable, mungkin teman-teman juga sudah tahu di sini ya. Eh, Ketika kita public static void method satu int x1, y1, x sama y itu hanya masa hidupnya ya di metode satu. Ini i sama sum hidupnya hanya di metode dua. Di luar metode ini i sama sum itu nggak dikenalin gitu ya. Karena dia variabelnya adalah variabel lokal. Variabel lokal. Nah, kenapa ini salah? Ya, ya. Kenapa ini salah? Karena i sama dengan satu dia dideklarasikan di sini i-nya satu, tapi di sini dideklarasikan lagi tidak boleh. Karena begitu kita deklarasikan in i sama dengan satu, maka i ini akan dikenali di seluruh body dari metode 2 gitu ya. In i satu, jadi seluruh body metode 2 ini akan kenal dengan i. Ketika sudah dideklarasikan di sini, ini nggak boleh lagi. Jadi di sini kalau kita pakai i artinya akan menggunakan i yang ini gitu loh. Yang benar gimana? Benar kayak gini. Ini X dan Y, ini pakai I. Nah, itu. Paham ya, teman-teman? Aman ya ini ya, variabel lokal, variabel global. Ini penjelasannya tadi. X, Y, I dideklar, I dijelasin, nggak apa-apa. Karena ini akan,
I kalau dideklarasikan di dalam for, hidupnya ini hanya di dalam for ini. Sehingga ketika dideklar lagi di sini, dideklar lagi di sini, itu akan tertimpa gitu ya. Saya rasa sudah paham hal seperti itu. Method abstraction, you can think of the method body as black box that contain the detailed implementation for the method. Ini cara berpikirnya aja. Benefitnya adalah itu ditulis sekali dan diuse berkali-kali. Information needing, hide the implement from the user, reduce complexity. Oke. Ini yang sudah kita gunakan kemarin P ya, konstan ya, math class sudah digunakan ya. Ada banyak ya metode dalam kelas. Oke. Saya lanjut aja. Ini enggak usah, teman udah tahu. Oke. Random karakter enggak usah, enggak usah. Oke. Nah, sekarang ayo kita main-main di NetBeans terkait dengan metode. Kita buka NetBeans-nya. Kalau tidak salah, kita pernah membuat main class untuk menghitung luas persegi, lingkaran ya. Apa ya? Hitung Hitung luas benda, Pak. hitung luas benda. Nah, hitung luas benda. Saya share screen. Hitung luas benda, saya share screen. Hitung luas benda 2D ini ya. Oke. Yang kebetulan di sini yang kita hitung hanya lingkaran ya. Nah, lingkaran. Padahal benda dua dimensi itu kan tidak hanya lingkaran. Ada lingkaran, ada segitiga, ada segi empat, ada jajaran genjang kayak gitu ya. Yang parameter input juga beda-beda. Kalau kita ingin menghitung lingkaran, parameter yang dibutuhkan hanya jari-jari. Kalau kita ingin menghitung persegi empat, persegi panjang, parameter yang dibutuhkan adalah panjang dan lebar. Kalau kita ingin menghitung segitiga, parameter yang dibutuhkan adalah alas dan tinggi. Jadi beda-beda. Nah, sekarang coba kita buat metode di sini ya, metode untuk menghitung luas bidang-bidang tersebut. Gitu. Oke, supaya lebih menarik teman-teman, kita buat baru lagi aja ya. Ini kemarin kan saya sambil ngajar ya ini. Ini di sini saya tuliskan algoritma secara deskriptif, kemudian pseudocode-nya saat kita belajar mengenal algoritma pertama kali, kemudian baru codingannya seperti ini. Oke. Jadi kalau kita buat metode, kita buat satu lagi aja ya. Kita buat satu lagi aja coding. Oke, kita buat ini. Saya jelasin sedikit struktur ya. Sekarang kita buat main. Jadi main di dalam Java ya itu sebetulnya secara garis besar hanya untuk ngetes gitu ya. Main itu hanya untuk ngetes loh ya. Jadi ketika nanti teman-teman mungkin aware dengan pekerjaan-pekerjaan di internet, itu teman-teman itu requirement spesifikasinya itu hanya membuat kelas ya.
Jadi buat kelas kayak itu. Misalkan buat kelas untuk wajah, buat kelas untuk tangan, buat kelas untuk apa kalau tubuh gitu ya. Nah, kita buat main sendiri itu sebenarnya tujuannya untuk ngetes apakah kelas kita itu bisa digunakan atau enggak, benar atau enggak gitu. Selama ini kan begitu kita membuat main kelas, codingannya kan kita taruh di bawahnya. Jadi tadi ya codingannya itu satu. Ini sebenarnya kan satu kelas kan ya, teman-teman. Ketika teman-teman buat ini kan public kelas hitung luas benda 2D, terus ini ada public static void main. Jadi sebenarnya kalau teman perhatikan, ini adalah metode kan, metode main gitu ya. Main termasuk reserve word ya. Jadi tidak boleh dipakai ya kan, main ini. Main ini kan namanya, paham teman-teman? Nah, secara struktur. Nah, sekarang kita membuat sebuah kelas yang kita bedakan main sama kelas yang lainnya gitu ya. Jadi main itu hanya benar-benar untuk ngetes saja, ngetes saja. Gini, supaya teman-teman mungkin nanti sambil jalan nyambung ya. Ayo kita buat lagi new class. Kita membuat kelas. Buat kelas ya. New class. Kelasnya itu adalah benda 2D. Ini kelasnya. Udah, finish ya. Public class benda 2D di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan buat metode-metode di sini. Jadi misalkan kita ingin membuat yang pertama aja tadi apa? Membuat untuk menghitung luas lingkaran ya. Berarti kita buat metodenya di sini. Sementara kita buat public semuanya aja. Public luas lingkarannya tipenya adalah double atau bukan luas lingkaran ya. Public double lingkaran gitu aja ya. Lingkaran, lingkaran. Oke, public double lingkaran, kita hanya butuh satu parameter double R, ini jari-jarinya. Jadi lingkaran ini, di dalam metode ini gunanya adalah ingin mendisplay properti terkait dengan lingkaran. Oke. Jadi nanti jari-jarinya berapa, luasnya berapa, kelilingnya berapa gitu. Garis tengahnya berapa gitu ya. Oke. Oke, jadi ada benda 2D, public double lingkaran. Di sini tujuannya adalah menghitung luas, menghitung keliling, ya, sama luas dan keliling aja deh. Udah dua aja. Oke ya, dua aja, luas dan keliling. Berarti, oh enggak bisa. Itu udah objek, aduh saya nyolotnya. Karena returnnya kan hanya satu ya, karena ini hanya double. Kalau kita ingin mereturnkan dua, itu lingkaran sebagai objek. Oke, kalau gitu ini hanya luasnya aja teman-teman ya. Luas lingkaran double R gini aja. Nah, ini kan ada programmer tuh ada banyak style ya. Ada yang langsung return teman-teman. Terserah teman-teman nanti sebenarnya pilih mana ya. Return apa? Return hitungan luas lingkarannya.
Return rumusnya kan mat pi r kuadrat ya, kali r kali R. Simpel ini. Jadi kita bisa langsung mereturn ini. Oke, berarti di dalam benda 2D kita bisa menghitung luas lingkaran. Metodenya ini. Oke, kita buat satu lagi metode. Saya belum ngomong return of object ini ya. Luas persegi. Kalau persegi berarti kita butuh dua parameter. Kita buat double aja semua ya. Atau ini aja ini in. Double aja deh. Double P double L. Baru kita return di sini langsung ya. Atau ini yang kedua ini karena ini kan kuliah ya. Tak kasih contoh metode yang kedua. Metode yang kedua itu agak lebih lebih apa ya? Lebih manusiawi ya. Jadi manusiawi itu dibuat gini. Double luas ini ya. Kemudian sini luas sama dengan P kali L. Oke. Terus di sini kita buat return luas. Ya apa ya? Saya ngomongnya gimana ini, Re? Ini tuh lebih manusiawi ya. Kalau ini kan langsung return gitu ya. Jadi nanti gini-gini, advice saya adalah ketika teman-teman sudah praktisi ya, teman praktisi yang sudah bisa berpikir secara cepat, bukan secara cepat ya, biar nggak terlalu nulis banyak, ya saran saya pakai ini aja langsung yang di return kan. Asalkan ini jangan di sini jangan perhitungan yang ruwet gitu loh ya. Kalau ruwet perhitungan di sini ya lebih baik dipakai seperti ini sehingga debuggingnya itu gampang gitu ya. Karena yang biasanya kalau programmer itu yang debug ya kita sendiri gitu. Dan kadang-kadang kita terjebak ya. Kalau udah ruwet gitu kita kadang-kadang ya lupa juga ini tadi apa gitu ya. Mungkin Mas Adi sering kayak gitu ya. Variabelnya banyak terus lupa juga ini apa itu ya. Ruwet nih gitu ya. Enggak kadang-kadang sebetulnya seni dalam coding itu adalah karena kebanyakan kan kita sendiri testernya ya. Kecuali teman-teman ini bekerja di perusahaan yang memang udah software development yang luar biasa kayak Google gitu ya, testernya bukan teman-teman. Tuh. Dah, ada dua kayak gini teman-teman. Oke, ada pertanyaan yang di sini dua dua ini dua apa kira sini? Dua metode ini di benda 2D. Belum lah. Oke. Nah, sekarang kita kan perlu uji kan apakah dua metode kita ini bisa udah benar atau belum gitu kan ya. Karena kita perlu ngerunning kan. Ngerunning itu sebenarnya hanya untuk menguji apakah metode yang kita buat di kelas benda 2D ini benar atau belum. Jadi di internet tuh tugasnya hanya gini ya. Membuat kelas, tolong buat kelas ya untuk benda-benda dua dimensi untuk hitung luasnya. Ada speknya nanti requirement-nya. Eh, Luas lingkaran, persegi, dan macam-macam gitu ya. Ya kita buatnya yang kita storekan ke balik internet. Ke internet. Yang pemberi job itu ya cuman ini teman-teman. Ini yang kita serahkan ke pemberi job itu. Terus nanti kalau ini benar ya di rekening kita akan masuk ya seberapa besar uangnya gitu ya nilainya ini gitu. Nah untuk meyakinkan bahwa ini benar atau salah kan kita perlu uji gitu ya. Ini saya akan meinikan teman-teman main itu yang sesungguhnya apa sih gitu ya. Jadi
kita perlu nguji ini, makanya kita butuh kelas main gitu. Nah, sekarang ayo kita buat. Karena ini hanya kelas ini, hanya berisi dua ini. Kita perlu merunning ini, menguji ini. Kayak kita buat satu lagi kelas new. Nah, sekarang kita buat main class. Tes. Nah, kelasnya gini aja. Tes benda 2D. Oke. Ini. Nah, perhatikan teman-teman. Ini sebetulnya kelas juga. Nah, kelas yang kita buat ini karena tadi kita membuatnya adalah kelas main, maka otomatis dibuatkan sebuah metode main dengan parameternya adalah string, variabelnya adalah args. Ini yang variabel yang keramat ini nggak boleh dipakai ya. Jadi main itu nggak boleh kita pakai nama apa, terus args-nya nggak boleh ya, karena udah dipakai oleh si main sendiri. Dah, ada pertanyaan kah sampai di sini? Belum, Struktur. Mbak. Kita ngomong struktur. Nah, kita kan sudah membuat benda 2D tadi, kelas benda 2D. Terus kita membuat tes benda 2D. Nah, gimana cara memanfaatkan ini? Karena ini adalah sebuah kelas, oke. Kita perlu instansiasi kelas ini, gitu ya. Kelas ini perlu kita instansiasi. Gimana cara menginstansiasinya? Di sini, di kelas ini. Di kelas tes benda ini. Saya hapus saja ya to do code ini. Kita bisa buat menginstansiasi itu mengenyukan itu ya. Jadi tadi namanya apa? Benda 2D, nama objeknya misalkan apa ya? B gitu aja. Sama dengan new, nah, benda 2D. Baik. Sorry. Dah, gini teman-teman. Oke. Ini namanya instansiasi objek. Saya biasanya ngomongnya mengenyukan gitu ya, mengenyukan gitu. Nah, begitu kita punya ini, maka kalau kita lihat, begitu saya titik B titik, dia akan muncul luas lingkaran sama luas persegi tadi. Metode-metode yang di kelas tadi akan muncul di sini. Nah, sekarang luas lingkarannya misalkan saya enter. Dia kan butuh parameter, kawan. Apa parameternya? Jari-jari. Bisa kita langsung assignment di sini, misalkan 10 gitu. Nah, B titik luas lingkaran ini sudah membawa something atau belum? Sudah. Kenapa? Di sini kita lihat luas lingkaran merupakan metode yang return of value, tipenya adalah double. Sehingga ketika kita B dot luas lingkaran 10, ya ini sudah ada nilainya. Tapi nothing to do, apakah ini akan di display atau diapakan, belum kita apa-apain. Jadi misalkan kita buat sebuah variabel double hasil kayak gitu ya. Kan gini. Oke, double hasil. Kemudian di sini hasil sama dengan boleh. Nanti tinggal kita tampilkan di layar, kita sautkan luas. Nah, tidak seperti ini kawan. Ini yang sangat apa ya? eh, ini kan 10 ini langsung kita assignment di sini ya. Kita taruh di sini kan ya. 10 ini untuk manggil.
Atau bisa teman-teman, karena ini itu sudah mengandung something, teman-teman bisa nuliskan gini loh ya. Saud luas lingkaran titik dua ini bisa plus B titik, kok bukan plus ya, plus B titik luas lingkaran. Bisa kayak gini. Sorry, hasilnya ini nggak ada ya. Nah, 10. Boleh kayak gini langsung. Jadi tanpa menggunakan variabel tambahan, tanpa menggunakan ini bisa. Tapi nulisnya gini, sama ini. Nah, biasanya kalau sudah advance gitu ya boleh pakai langsung kayak gini. Tapi nanti kalau terstrukturnya lebih terstruktur mana? Lebih terstruktur yang atas ini. Debaknya lebih gampang. Bebas kalau itu tergantung dari eh, yes, kembali lagi style dari programmer gitu ya. Saya pakai yang atas dulu aja. Saya hapus. Baru yang di running yang mana? Yang di running adalah yang mengandung min. Jadi ini kalau kita running, run F6, langsung muncul di sini. Luas lingkarannya adalah sekian. Lupa kok nggak ada tulisannya masukkan jari-jari lingkaran, ya kan? Itu kan sebetulnya hanya interface saja kan. Nanti kan nggak dipakai kayak gitu ketika di kasus sungguhan kan. Pasti dipakai apa? Ya UI kan. Makanya hanya sekedar kata UI tadi akan memanfaatkan kelas benda 2D ini gitu kawan. Makanya kenapa saya kok tidak terlalu detail terkait dengan masukkan luas lingkaran terus ada kedip-kedip kedip masukkan 10. Kenapa? Karena sebetulnya itu hanya interface aja gitu. Nah, ini luas lingkaran. Yang kedua tadi kan kita punya ya. Kita bisa gini, Saud langsung ini ya. Luas persegi. Berarti kita bisa gimana ini caranya? B titik. Nah, ini ada persegi. Persegi dia menghendaki apa? Dua parameter ya diisi misalkan 10, panjangnya 10, lebarnya 5. Udah, nanti udah luas persegibannya udah akan muncul sendiri sini kalau kita running. Luas lingkarannya sekian, luas persegi sekian gitu. Oke, adakah pertanyaan teman-teman? Belum ada. Mbak Arjita? Belum, Pak. Oke. Nah, sekarang yang punya dua parameter itu kan banyak. Jadi ketika kita nambahnya di mana? Ya kita nambahnya di sini. Kita pengen metode apa lagi? Tinggal tambahin aja di sini ya metode. Misalkan tadi overload tadi ya. Tapi nggak cocok juga. Wong ini kelas ini ngomongnya kan benda 2D ya. Benda 2D itu ngomongnya apa ya yang bisa di overload? Persegi ya. Persegi. Nggak ada yang bisa di overload sih. Maksa. Saya nanti kalau tak masukkan ke sini maksa ya. Misalkan contoh yang inputnya hanya dua tapi namanya sama. Paham ya? Nggak ada, Rek. Nggak ada.
Ini metode. Oke. Oke, kita buat satu lagi metode. Misalkan public void. Void ya. Ini hanya void pesan. Ini bedanya ya. Pesan misalkan ini string P gitu ya. P yang di sini dan P yang di sini memang sama-sama P, tapi sekup P yang di atas itu kan lokal hanya di metode luas persegi. Di sini udah nggak dipakai lagi. Jadi misalkan di sini kalau void shout aja, shout P. Ya. Jadi misalkan gimana ini nggak ada returnnya. Kenapa? Karena tipe dia adalah void, hanya untuk menampilkan pesan. Gak usah gini ya, gak usah ini P aja gini. Oke. Jadi nanti pakainya gimana? Kembali lagi ke hitung benda 2D. Tas benda, sorry. Tas benda 2D. Tas benda 2D. Jadi di sini kita bisa menulisnya gini. Ini setelah kita instansiasi. Nah, pesan. Ini. Apa ini? Karena string kita butuh gini. Hitung luas lingkaran. Tapi kalau ini nggak terlalu bagus ya. Sorry. B. B titik pesan. Eh, nah, gini. Ini kelihatannya loh, ngapain nggak ditulis langsung? Nah, nanti kita lihat. Langsung muncul ya. Hitung luas lingkaran, maka muncul ini. Nah, kalau gini aja ngapain nggak ditulis langsung? Nah, bedanya di sini. Mungkin teman-teman di benda 2D ini akan ditambahin macam-macam gitu ya. Jadi misalkan di sini ada misalkan saya saukan. Seret gitu ya misalkan ya. Terus ini ada saut juga. Seret. Atau di sini ada properti yang lain ya, mengatur warna huruf dan macam-macam ya, sementara kayak gini. Sehingga nanti ketika kita jalankan di sini, nanti otomatis ya akan muncul ini ya. Hitunglah lingkaran ada ininya, udah ada garisnya. Kalau kita di bawah itu pengen yang lain, jadi garis-garis tadi nggak perlu kan. Di sini kita pakai lagi reuse, tapi kita kasih parameter yang beda. Hitung luas persegi. Kita running, nah udah beda, udah punya dua dari di sini. Hitunglah lingkaran luas sekian, hitunglah persegi sekian. Jadi di sini sudah bisa kita gitu, itu kawan. Oke, ada pertanyaan kah? Belum, Pak. Nah, di sini misalkan kita buat pesan lagi, pub- eh,
Public void pesan string P. Nah, ini nggak boleh karena ini dan ini persis. Oke, persis nggak boleh. Boleh nanti dalam kelas turunan ya, kelas inheritance boleh namanya override. Tapi kalau ini persis gini nggak boleh. Tapi kalau ini, ya misalkan gini shout. Tapi kalau ini berbeda, misalkan ini in, nah dia boleh. Ini yang dinamakan overload. Ya, sama-sama pesannya, satunya string, satunya angka. Saya iseng ya ini, iseng. Sehingga ketika kita panggil di sini, di tes dua benda 2D, misalkan saya panggil di sini, B titik pesan, B titik pesan, pesan, satunya B titik pesan juga, pesan dia akan tahu, pesan ini tak isi dengan tes, pesan ini saya isi dengan 10, dia akan tahu kawan. Dia akan memanggil pesan yang bunyinya tes, dia akan menuliskan angka 10. Namanya sama-sama pesan, tapi karena parameternya berbeda type, dia akan tahu. Ini yang dinamakan konsep overload. Oke, running coba. Satunya adalah tes, satunya adalah angka 10. Nggak error. Inilah konsep overload. Inilah konsep overload. Oke? Jadi cukup membedakan tipe variabel. Kalau nama variabelnya yang beda gimana? Nggak boleh. Jadi ini misalkan ini string P. Ini string A. Nggak boleh. Ini nggak overload. Kenapa? Sama-sama string. Walaupun ini P, ini A, nggak boleh. Kenapa? Compilernya bingung gitu ya. Karena ini kan variabel ini sifatnya hanya lokal. Tuh, makanya yang beda harus tipe variabelnya. Itu kawan. Baik. Paham ya teman-teman? Paham, Pak. Oke. Baik. Mungkin kita cukupkan aja ya kuliah hari ini. Ya, Pak. Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup ya. Baik. Gitu ya teman-teman. Jadi mungkin yang praktisi yang kayak Mas Ari mulai mengenal yang dari sisi istilah, sisi nanti akan lebih ini Mas. Dari pengalaman saya, user atau klien itu ketika kita menjelaskan something dengan berbasis akademis itu akan lebih ngeh gitu, lebih ngeh dan akan semakin yakin ke kita gitu ya. Itu kan termasuk bagaimana kita berargumentasi ya, presentasi atau apa itu akan semakin ketika audien itu semakin percaya sama kita, otomatis apa eh, keinginan kita insya Allah nanti dia akan ngikut gitu. Karena kita bisa juga menjelaskan secara teoritis. Gitu ya teman-teman. Baik, eh, saya kira ya, mohon maaf mungkin memang saya bulan-bulan ya akhir tahun ini ya nanti akan ada, saya udah kemarin udah sounding ya, akan banyak pergeseran-pergeseran, mohon maklum ya teman-teman ya. Ya, Pak, mungkin nanya tentang absen, Pak. Ini kan pertemuan keempat, Pak ya. Ya, Tapi di absennya itu baru sampai pertemuan ketiga tuh, Pak. loh, empat, empat ya Yang Mas. iya, yang status hadirnya tuh, Pak. Nah, yang hari ini belum absen dah. Iya, Pak. Belum bisa diklik tuh, Pak. Loh, tadi udah buat absen. Oke, saya absenkan aja nanti. Nggak Ya, apa-apa. mungkin Mbak Ardita gimana, Mbak Ardita? Udah di absen juga? Belum, masih 3 pertemuan di Iya, absen. Pak. Oh, saya tadi udah buat. Iya, mungkin tadi Mbak Budi buat yang di pertemuan yang ketiga. Ya, yang ketiga kebetulan ke skip tuh, Pak. Iya, Pak. Ya, Oke, 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 oke. Iya, iya. Nanti saya absenkan, Mas. Iya, Pak. Oke, sekian dulu ya. Kita akhiri ya. Iya, Pak. Terima Kasih kasih. Pak Selamat Budi. siang. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Pak. Oke, saya N ya.